Halo saudara-saudara, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan seperti biasa, seperti yang beberapa hari terakhir ini, kita akan bicara soal Piala AFF 2022. Dan kebetulan Indonesia, saudara-saudara, sangat beruntung, super beruntung. Super beruntung tidak dikalahkan Kamboja. Tidak kalah, hasilnya menang 2-1. Walaupun menang, saudara-saudara, ini ada banyak catatan yang akan kita ulang. Jadi kita fair saja, gak usah terlalu memuji berlebihan. Tetapi kalau ada yang minus, kita kritik. Nah, kenapa kita bisa hanya menang 2-1, sedangkan Malaysia bisa menang 4-0. Menang 4-0 itu loh, diuji coba. Ini di Piala AFF yang itu diuji coba, begitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk pertandingan berikutnya, dan bagaimana kira-kira yang terjadi dan apa peluang Indonesia untuk bisa melangkah ke fase berikutnya. Nah, ini akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Simak terus sampai habis ya. Jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah Anda gagal paham, baper. Nah, saya yang disalahin. Nah, saudara-saudara, kemarin hari apa? Jumat sore itu Indonesia bertemu dengan Kamboja. Indonesia menampilkan starting line up terbaik dia di babak pertama. Nadeo Argawinata di bawah Mistar. Kemudian kuartet pertahanan itu ada Pratama di kiri, Asnawi di kanan, Fahrudin sama Jordi Amat di tengah. Kemudian di tengahnya ada Ricky Kambuaya dan Mark Klok. Kemudian ada ini Marcelino Ferdinand yang mengejutkan, 18 tahun itu, 17 apa 18 itu masuk line up. Terus di depan ada penyerangnya Rafli, terus ada Egy, ada siapa satunya, Egy sama Witan di kiri dan kanannya itu Witan dan Egy, di tengahnya Rafli. Hasilnya Indonesia gol cepat, saudara-saudara. Gol cepat Egy, terus kemudian sempat disamakan sama Kamboja, terus kemudian gol lagi. Nah, di babak kedua ya gimana ya? di babak kedua peluangnya banyak sangat, tapi tidak ada yang jadi gol. Nah, selain itu juga Sintayong sudah mengganti beberapa pemain utama dia dengan pemain-pemain yang lain. Diistirahatkan, saudara-saudara. Jadi ya cuma menang 2-1 ya, kecewa lah. Kita sih maunya menang 7-0 kayak yang local pride itu. Yang local pride yang bantai Guam itu, yang kebanggaan lokal itu, yang pada akhirnya gagal itu. tapi ya sudahlah. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, ya, kenapa Sintayong tampaknya santai saja setelah unggul 2-1? Kenapa saya bisa bilang santai? Ya itu dia diganti semua pemain utamanya. Asnawi ditarik, terus Pratama diganti, terus Egy dikeluarin, Witan dikeluarin, Rafli dikeluarin, Edo masuk, terus Jakob Sayuri masuk, terus
siapa, Spasojevic masuk, terus siapa lagi, Sadil masuk. Nah, ya semuanya masuk ya, selain karena faktor cedera, kebugaran juga itu kan, itu strategi saudara-saudara. Begini loh, kan waktu pelajaran yang dipetik dari Bima Sakti, timnya Bima Sakti waktu Timnas U17 yang itu, yang lokal pride yang gagal memalukan itu adalah Bima Sakti menganggap semua pertandingan seperti final, yang harus menang dengan skor telak, harus menang dengan, tidak perlu saudara-saudara. Sintayong itu orangnya cerdas. Dia pelatih level dunia, dia punya pengalaman, dia punya jam terbang. Jadi dia berpikir menang 2-1 lawan Kamboja itu udah cukup, karena masih ada 3 pertandingan lagi yang harus dimenangkan. Habis ini lawan Brunei Darussalam, selanjutnya lawan Thailand, selanjutnya lagi lawan Filipina. Semuanya berat kecuali Brunei. Dalam kondisi turnamen seperti ini, menang 1-0, 2-0, 3-0, 9-0, 30-0 itu sama saja saudara-saudara. Memang nanti penentuan lolos itu adalah selisih gol, baru head to head. Nah ini aneh lagi nih. Aneh lagi nih AFF nih. Di level juniornya dia pakai head to head, di level seniornya pakai selisih gol. Nah, ya, tapi ya itu udah peraturannya sudah disepakati bersama, ya mau gimana lagi gitu loh. Tapi ya Sintayong pintar, dia membagi waktu, karena ya seperti waktu itu saya bilang, saudara, kalau ingat yang video saya yang soal local pride itu kan, ada yang namanya pertempuran, battle, ada yang namanya perang, war. Nah, Piala AFF adalah war, perang yang harus dimenangkan. Untuk memenangkan sebuah perang, sebuah war, itu Anda boleh kalah, boleh melemah, boleh jelek di sebuah pertempuran. Nah itu pertempurannya itu ya pertandingan itu. Tetapi goalnya Anda, tujuan utama Anda adalah memenangkan perang. Nah tampaknya itu yang sedang dicoba dilakukan oleh Sintayong dengan di Piala AFF ini. Ya kita harus maklum, kan beliau Jerman aja disingkirin dari Piala Dunia, masa cuma Piala AFF nggak bisa lolos. Nah, saudara-saudara, begini saudara-saudara, kenapa Malaysia itu bisa ngalahin Kamboja 4-0 sementara Indonesia hanya menang 2-1? Begini saudara-saudara, harus dilihat background, latar belakang, harus dilihat secara holistik, secara keseluruhan. Pertandingan lawan Malaysia beberapa hari lalu adalah uji coba. Uji coba itu adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan sebuah tim. Sementara Indonesia lawan Kamboja yang barusan adalah pertandingan resmi. Pertandingan resmi AFF ya, ini ya, bukan FIFA ya. Kalau FIFA ya Piala Dunia. AFF. Walaupun pertandingannya hanya level AFF, ini Piala AFF ini adalah Piala Dunia Mini untuk negara-negara Asia Tenggara. Kalau Anda berharap bisa lolos ke Piala Dunia, sampai lebaran kuda juga nggak akan lolos saudara-saudara, gitu loh. Yang kalau bermimpi itu yang logis-logis aja, yang masuk akal. Jangan dibandingkan dengan Jepang, jangan dibandingkan dengan Korea. Mereka beda, sumber daya manusia mereka beda, otak mereka juga beda, attitude mereka juga beda-beda semua. Jadi ya Piala AFF ini ya Piala Dunia Mini versi negara-negara Asia Tenggara, dan itu harus kita syukuri karena ada kompetisi seperti ini. Walaupun ya begitu deh. Itu harus kita syukuri dan kita perlakukan dengan baik, serius. Nah, kembali lagi ke tadi, kenapa Malaysia bisa? Nah, selain itu uji coba, yang saudara-saudara harus ingat, pertandingan waktu uji coba Malaysia Kamboja itu tidak ada Keisuke Honda. Keisuke Honda ini adalah General Manager Timnas Kamboja, apa ya? Ya setara pelatih kepala lah. Pelatih sebenarnya ini
Keisuke Honda ini. Sementara Ryu atau Ryo Kiyose itu hanya menangani sewaktu-waktu. Kalau di Eropa itu istilahnya first team coach. Kalau di Eropa istilahnya first team coach sama manager. Nah, kalau si Keisuke Honda ini manager. Kalau di Asia ya istilahnya pelatih kepala, head coach. Coach adalah pelatih. Kata ketua PSSI yang dulu. Nah, itu. Dengan bergabungnya Honda ini itu berbeda karena Honda ini punya pengalaman. Dia punya jam terbang. Dia punya kemampuan menganalisis jauh lebih baik. Dia punya pemahaman teknik taktik jauh lebih baik. Dia jago motivasi. Itu kuncinya. Jadi kemarin sebelum lawan Indonesia ini ada cerita lucu nih. Si Honda itu curhat, saudara-saudara, curhat kalau dia diteror jam 4 pagi di hotel. Nggak tahu siapa yang neror. Jadi dia bilang begini, dia 2 kali ditelepon. Kamar dia, hotel dia itu ditelepon orang tak dikenal. Sebelum itu diangkat, dia bangun kan. Nah, terus dia diangkat telepon itu, teleponnya udah mati. Itu 2 kali. Ya entah itu benar atau tidak, itu digunakan Honda untuk memotivasi para pemainnya. Dia bilang ke pemainnya, saat saya bermain dulu, kayak kondisi kayak gini tuh udah biasa. Saya udah sering kena teror, khususnya waktu main dengan Jepang lawan negara-negara di Timur Tengah. Nah, itu jadi motivasi. Sayangnya ya kalah. Walaupun kalah, Kamboja mainnya bagus, saudara-saudara. Itu harus kita fair, harus salut. Mainnya bagus. Dan perkembangan sepak bola di Kamboja ini itu luar biasa sekarang, saudara-saudara. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka bekerja sama dengan Jepang untuk membangun sepak bola. Cambodia Premier League itu CEO-nya orang Jepang dan dia kerjasama dengan J-League. Begitu pula timnasnya. Semuanya dari Japan Football Association. Itu bagus karena untuk kesinambungan. Jadi antara liga, antara tim junior, antara tim senior, semua itu dalam satu frame. Jadi karakternya sama. Jadi jangan heran kalau suatu saat Kamboja bisa sampai ke semifinal atau bahkan ke final Piala AFF atau lolos ke Piala Asia. Itu top. Saudara, yang menarik dari pertandingan lawan Kamboja dan ini bisa dijadikan bekal untuk pertandingan berikutnya adalah mainnya Jordi Alba kan di Barcelona. Nah, Jordi Amat ini dia menjalani debut di tim nasional Indonesia untuk pertama kalinya ya. Debut itu ya pertama kalinya namanya debut. Nah, setelah proses naturalisasi dia selesai bulan lalu selesai naturalisasi ya. Dia itu pemain keturunan. Kalau di Indonesia keturunan mau bukan keturunan, kalau dia udah punya paspor lama negara asal itu disebut naturalisasi, dan itu juga sesuai dengan peraturan FIFA. Kalau Anda baca di peraturan FIFA yang disebut naturalisasi itu ya begitu. Pemain yang udah punya paspor lama, paspor di Uganda, paspor di Wakanda, terus ganti karena dia punya keturunan darah sebuah negara atau dia tinggal di sebuah negara itu selama 5 tahun, itu semua naturalisasi. Jadi kalau Anda bilang negara kayak di Malaysia ada pemain nasional dibilang itu bukan pemain natural, ya itu salah. Anda salah paham gitu loh. Paham tidak? Oh ya, terus apa lagi? Ya itu tadi Jordi Amat. Nah, Jordi Amat menjalani debut dan itu penampilannya ya bagus, saudara-saudara. Kalau saya sih pemain terbaik waktu lawan Kamboja ya saya rasa Jordi Amat, walaupun dia sempat kecolongan waktu golnya Kamboja. Dia kalah duel, naik bola udara, dia naik duel. Tapi secara umum dia bagus, saudara-saudara. Cara dia menempatkan posisi, cara dia membaca permainan, cara dia berkomunikasi dengan kawan-kawan dia. Walaupun dia belum lancar bahasa Indonesia ya, saya harus akui dia belajar bahasa Indonesia belum lancar. Jadi
komunikasinya masih, tapi itu dia udah jalan. Dan dia kalau sudah lihat, dia juga pinter intercept, walaupun dia dapat kartu kuning tuh satu tuh. Terus dia sempat membuka serangan. Jadi melakukan transisi, sempat mengawali serangan, tapi ya karena teman-teman di depan dia tidak terlalu itu di babak kedua tuh waktu semuanya udah diganti ya. Jadi tapi ya saya salut lah Jordi Amat ini, ada prospeknya bagus. Dia bisa ke depan, dia bisa jadi andalan ya. Posturnya juga bagus. Pokoknya itu dia bakal terus diandalkan Sintayong untuk di pertandingan berikutnya, saudara. Dan kemungkinan ya tinggal Fahrudin atau Rizky Ridho yang dimainkan untuk menjadi menjadi duetnya Jordi Amat nanti di pertandingan. Nah, kalau itu tadi pemain yang terbaik, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan pemain yang tidak terbaik? Pemain yang buruk, yang kurang baik lah. Saya lihat pemain yang tidak terlalu bagus ya seperti yang sudah saya prediksi beberapa sebelumnya, yang tidak terlalu bagus adalah Ilyas Pasujevic. Itu saudara-saudara, kan waktu itu saya pernah bikin ulasan tuh. Dan ya seperti biasa lah, saya kena bully, dibilang wah sok tahu lu bisa main apa, bisa itu waktu itu saya bikin. Dan ternyata kan terbukti saudara-saudara, Pasujevic itu main di babak kedua dan dia tidak dapat peluang sama sekali. Bahkan dia marah-marah sama si Edo gara-gara dia diumpan bola. Dia bilang bolanya terlalu cepat. Bukannya bolanya yang terlalu cepat, saudara-saudara. Pak Spasu, kamunya yang nggak bisa lari gitu loh. Kan waktu itu saya udah bilang, sudah bikin analisis, sudah bikin ulasan kalau Spasu itu nggak bisa lari. Dia nggak cocok dengan skemanya Sintayong gitu loh. Dia adalah tipe striker oportunis yang hanya bisa nunggu bola matang gitu loh. Kalau dia suruh mencari bola, dia nggak bisa. Dan terbukti kan waktu pertandingan pertama ya, walaupun pertandingan pertama itu udah kelihatan dia nggak bisa lari. Larinya juga aduh, kakinya panjang, dia tinggi memang, tapi kecepatannya nggak ada. Malah saya melihat malah masih jauh lebih cepat Jordi Amat waktu dia lari dari belakang ke depan, dari depan ke belakang untuk kembali ke posisi dia. Wow, cepat sangat saudara-saudara. Nah, itu titik lemah yang paling utama. Dan ya Anda lihat kan, ya Sintayong kan taktiknya bola diterupas, pemain kejar, lari bola, ambil, terus baru lah Spaso maunya dia nerima bola, mau nunggu di depan. Ya nggak bakal jadi lah kalau Anda punya gelandang kayak Xavi Hernandez, kayak Luka Modric, kayak Andres Iniesta. Oke, kamu nunggu di kotak penalti aja bola datang sendiri. Tapi kan ya kalau sekelas Mark Klok sama Kambuaya kan juga harus butuh proses kan. Anda harus berkorban, berlari gitu loh. Jadi itu titik lemahnya. Sama Sadil itu kurang tune in, terlalu banyak. Kayaknya dia terlalu banyak mengumbar emosi tuh. Kalau dia sempat mau mukul pemain Kamboja tuh, kalau itu kena itu bisa kartu merah tuh. Itu Sadil sama kliknya di apa ya, chemistry-nya belum dapat Sadil. Beda sama Egi sama Witan itu udah dapat. Walaupun ya memang posisi nomor 9 itu jadi masalah ya, karena ya kan saya waktu itu juga bilang karena Spaso itu dipanggil karena terpaksa, karena nggak ada solusi lain. Nggak mungkin kan Sintayong manggil Hoki Caraka atau Rabani Tasnim. Nah itu nggak mungkin. Jadi ya solusinya yang ada. Tapi ya kita lihat aja lah nanti ke depan ini bagaimana, masih mungkin diperbaiki sih. Nah, selanjutnya bagaimana saudara-saudara ke depan lawan Brunei dan lawan Brunei dan lawan apa ya? Thailand. Yang ke depan kan lawan Brunei mainnya di Kuala Lumpur. Dah, itu udah pasti stadion itu isinya orang Indonesia semua tuh. Kawan-kawan
rekan-rekan saudara-saudara di Malaysia, tolong ya, itu saudara-saudara saya dari Indonesia nanti yang nonton di KL itu, di mana itu stadion Kuala Lumpur itu, tolong jangan diapa-apain. Mereka supporter juga. Kalau ada Ultras Garuda datang nggak usah di apa-apain, biasa aja, santai aja. Ini cuma bola, cuma sepak bola, nggak perlu ada ribut-ribut, nggak perlu ada gaduh, nggak perlu ada konflik, nggak perlu ada korban, santai aja. Tolong ya, itu nanti dijaga, nanti tanggal hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin tanggal 26 kalau nggak salah ya. Saya sih rencananya mau ke sana, cuma ya nggak ada duit. Nggak ada duit. Kalau ada duit ya saya ke sana, tapi nggak ada duit. Nah, itu nanti bagaimana saudara-saudara? Ya kalau lawan Brunei sih saya rasa bisa lah menang. Kan sudah Brunei kan baru kembali lagi ke Piala AFF setelah absen berapa puluh tahun gitu. Apa dia nggak pernah ikut ya, baru kali ini ikut ya. Pokoknya dia udah lama nggak ikut dan dia baru nyetak gol kemarin waktu lawan Filipina. Ya saya rasa kemungkinan Sintayong akan Sintayong kemungkinan dia akan melakukan eksperimen lagi, akan mengganti beberapa pemain seperti biasa. Dia akan melakukan perombakan. Itu udah pasti saya menduga ya. Mungkin Spaso akan diberi kesempatan lagi untuk membuktikan diri atau pemain si itu Ramadan Sananta juga mungkin bisa main, Dendi Sulistiawan bisa dikasih kesempatan, atau malah Rafli lagi. Terus di lini depan ya kemungkinan Sadil, saya nggak tahu ya Witan tuh cederanya serius apa tidak ya. Kemungkinan kalau dia cedera ya mungkin Sadil bisa dimainkan. Terus di tengahnya Rahmat Irianto bisa dicoba lagi. Terus di belakang Rizky Ridho bisa dimainkan. Ya banyak alternatif lah, bisa 4-3-3 kayak kemarin, bisa 4-2-3-1, bisa 4-4-2. Kalau 3 back saya rasa mungkin 3 back akan disimpan untuk waktu lawan Thailand atau lawan Filipina di Manila supaya seimbang kan, supaya seimbang. Jadi saya rasa masih akan tetap dengan menggunakan 4. Ya, ini saya sih feeling saya begini, Kamboja dan Brunei ini dijadikan Sintayong sebagai ajang uji coba, karena kan Indonesia nggak punya pertandingan uji coba ya. Kemarin nggak bikin uji coba yang sebelum Piala AFF ini. Uji cobanya dulu waktu lawan Curaçao. Saya rasa ini jadikan ajang uji coba untuk pertandingan yang sebenarnya nanti lawan Thailand dan Filipina, karena itu yang penting untuk menentukan kelolosan Indonesia ke semifinal. Dan kalau itu sudah touch-nya dia sudah dapat waktu lawan Thailand, saya berani jamin Indonesia nggak akan terbendung untuk ke semifinal, untuk ke final. Kalau untuk juara ya kita lihat nanti lah. Saya nggak tahu kan. Kadang kutukan runner up itu sudah benar-benar nyata, saudara-saudara. Tapi ya saya rasa kali ini bisa lah, harus bisa lah. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara tentang timnas Indonesia, kita sudah bicara Piala AFF ini pertandingan pertama, kita sudah bicara kemungkinan pertandingan kedua. Kita sudah, pokoknya pantengin tuh apa ya, ikuti terus lah channel Komentator Gadungan ini. Nanti Anda bisa tahu ulasan Komentator Gadungan. Karena begini, ada yang kayaknya kawan dari Malaysia nih, ada yang masuk ke pesan saya, bilang nggak berani mengulas Indonesia yang jelek lah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat channel saya sebelumnya, kan saya udah kritik habis-habisan timnas U23 gitu, U17. Jadi kami di Indonesia ini selalu diajarkan fair kami nih. Kami kalau timnas kami jelek, kami ya kita hajar habis-habisan gitu. Kalau timnas kita bagus ya kita puji. Ini hanya masalah waktu saja, saudara-saudara. Kan saya juga aktivitasnya bukan hanya bikin ulasan ini. ada pekerjaan dan baru sempatnya kali ini. Jadi ya
itu tadi ya saudara-saudara ya, ulasan kita hari ini tentang Timnas Indonesia. Kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi berikutnya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Nama juga komentator gadungan. Dan yang penting ini pesan saya saudara-saudara buat kawan-kawan di Malaysia. Jangan baper, jangan dibawa dimasukkan ke hati. Santai saja, Wallace. Kalau saudara-saudara di Indonesia udah tahu mereka santai semua. Tapi beberapa komentar dari Malaysia ini yang saya rasa terlalu baper. Jadi itu aja pesan saya. Dan oke ya, kalau ada waktu kita sambung kembali. Jangan lupa kalau merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook dan di Instagram. Dan di mana lagi ya? OnlyFans. Oh, enggak. OnlyFans beda. Beda OnlyFans beda. Nah, oke ya saudara-saudara ya, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.